upahnya itu 1 juta honor itu. Sabar, jujur, dan tawakal. Bukan 1 juta rupiah ya, sabar, jujur, dan tawakal, Pak Pur ya. Oh, iya. Okay, upahnya itu 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Itu pun pakai pil sapat ular, Pak. Upahnya pakai pil sapat ular. Jadi makan 1 kali, gajiannya 1 kali. Nunggu lagi 4 bulan ke depan. Jadi gajian itu 1 kali, nunggu 4 bulan ke depan. Jadi pil sapatnya pil sapat ular. Berbeda dengan teman-teman buruh. Anggaplah teman-teman buruh punya standar gaji lah gitu, standar upah lah. Tapi kalau teman-teman guru honor itu tidak punya standar upah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November 2023. Dalam kaitan dengan hal ini, Menteri Pan RB Cahyokumolo mengatakan pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk menggantikan sistem pegawai honorer. Secara tegas dikatakan, pada 28 November 2023 mendatang, tenaga honorer akan dihapus dan digantikannya dengan tenaga outsourcing. Tentu saja, pergantian honorer menjadi outsourcing mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama dari kelas pekerja. Sebabnya, outsourcing adalah momok yang menakutkan dalam hubungan kerja. Ia bahkan dicap sebagai perbudakan modern, sistem kerja yang tidak memberikan kepastian akan masa depan. Dengan sistem ini, buruh mudah direkrut dan mudah pula dipecat. Mereka bahkan bisa dengan mudah diupah murah. Tidak berlebihan jika kemudian Hamdi Zainal, selaku Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia, yang disingkat FPTHSI, menegaskan sikapnya untuk menolak perubahan dari honorer menjadi outsourcing itu. Kami mungkin akan konsolidasi ke daerah-daerah, Bung Kahar, ya, untuk membuat pergerakan, membuat perlawanan. Karena jelas ini bagi kami sebuah kejoliman yang sangat luar biasa. Karena kalau memberikan dia kebijakan harusnya dengan solusi-solusi. Nah, solusi-solusi terbaiknya sendiri yang sudah disepakati dengan DPR RI itu sampai saat ini belum dijalankan. Lalu, apakah selama ini kinerja para honorer ini kalah hebat jika dibandingkan dengan mereka yang menyandang status sebagai pegawai negeri? Baik, kalau berbicara ke beban kerja, Bung Kahar, ya, rata-rata sekarang untuk di garis depannya itu justru tenaga honorer, Bung Kahar. Kami bisa dibuktikan bahwa bukan kami menginikan ASN yang ada, tapi fakta di lapangan sekarang ini yang berada di garis terdepan itu rata-rata tenaga honorer, Bung Kahar. Jadi beban kerjanya sebenarnya lebih tinggi, bahkan sama atau lebih gitu ya? Lebih tinggi, bahkan kalau bisa dikatakan kayak contoh-contoh tenaga administrasi, contoh di Sub, di Bu Yusnita, di Pak Eri, di SDA, ya, saya lebih ke tenaga administrasi, itu rata-rata suka melebihi jam kerja yang berada di lapangan, yang berada di saat banjir, di saat kredit jalanan, di saat kegiatan event-event justru tenaga honorer yang paling depan. Waktu bicara pemerintah sebelumnya dari zamannya Pak SBY sampai sekarang ini, kita ini agak gimana ya, untuk honorer ini sepertinya sekarang ini seperti dibutuhkan tapi tidak dilirik gitu. Jadi mengingat masalah seperti saya nih di SDA, petugas pintu air dan pompa air. Itu zamannya pengangkatan CPNS tahun 2009, itu masuk prioritas karena masuknya di kategori objek vital. Nah, sekarang ini untuk objek vital itu akan di-outsourcingkan. Nah, dengan di-outsourcingkan berarti kan itu diswastakan. Dengan objek vital dikelola oleh swasta, pertanggungjawabannya terhadap masyarakat ini kita jadi bagaimana? Alih-alih menghapus honorer dan mengubahnya menjadi outsourcing,
Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memenuhi janjinya untuk mengangkat seluruh honorer menjadi pegawai negeri. Sebetulnya itu sudah surat ini mungkin yang kesekian kalinya dari pemerintah, karena di tahun 2012 sendiri pernah mengeluarkan surat dari Kemendagri bahwa pelarangan untuk mengangkat lagi honorer. Karena memang itu tercantum di PP 48 tahun 2005, dijungtokan di PP 43 2007, selanjutnya di PP 56 2002. Persoalan ini sampai saat ini belum terselesaikan juga, apalagi di tenaga administrasi. Untuk guru sudah 2 kali penyelesaian, walaupun hanya sebatas menjadi P3K, tapi itu pun tidak menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Beberapa contoh di beberapa daerah itu terbentur dengan kuota yang ada. Kami sangat menyesalkan dengan keluarnya surat ini dengan membatasi hanya sampai Desember, tapi pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik bagi tenaga honorer yang ada, terutama tenaga honorer kategori 2 yang pada saat 2015 sudah direkomendasikan dalam sebuah RDP itu. Waktu itu saat itu kami berjuang berbarengan dengan KSPI yang sebanyak 439.956 itu akan diangkat menjadi PNS, akan tetapi dibatalkan oleh pemerintah. Ada banyak janji yang diberikan. Kita mencatat pada tanggal 15 September 2015 sudah ada kesepakatan dalam rapat kerja DPR dan pemerintah yang pada intinya akan mengangkat tenaga honorer kategori 2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2016, kembali ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk membuat payung hukum terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer kategori 2 dengan membuat beberapa opsi. Di antaranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan membuat peraturan perundang-undangan terkait yang memungkinkan untuk memberikan payung hukum terkait dengan pengangkatan tenaga honorer kategori 2. Terakhir, pada tanggal 23 Juli 2018, dalam kesimpulan rapat kerja gabungan antara DPR RI dan pemerintah, sudah pula ada kesepakatan untuk menyelesaikan status tenaga honorer kategori 2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat Desember 2018. Dalam perkembangannya, keputusan tersebut baru menyentuh guru, dosen, kesehatan, dan penyuluh, namun sama sekali belum menyentuh tenaga administrasi. Tetapi ironisnya, pemerintah justru bermaksud akan menghapus status tenaga honorer. Lalu, bagaimana dengan status tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan selama ini belum diangkat menjadi pegawai negeri? Saya kira penghapusan honorer dan kemudian menggantikannya menjadi outsourcing bukanlah pilihan yang bijak, terutama bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi bagi negeri ini. Ini yang sangat merugikan bagi kami. Benar-benar kami sebagai tenaga honorer ini sangat tidak mempunyai namanya kepastian kerja, otomatis kepastian pendapatan, dan social security. Memang banyak persoalan honor dari mulai tahun 2005 setelah munculnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Betul Pak, tadi yang disampaikan bahwa setelah munculnya surat dari Menpan RB itu menjadi kegelisahan teman-teman honor. Bukan hanya di Cianjur, kemungkinan di di seluruh kabupaten di negeri ini. Karena di dalam surat tersebut ya seolah-olah kalau saya asumsikan itu akan di tahun 2023 di bulan November akan terjadi pemecatan secara sepihak. Bukan lagi outsourcing, kalau kita kan peribahasa, kalau peribahasa orang Sunda mah daek teu daek heg teu daek ngajar heg teu daek heug. Jadi mau tidak mau, jadi kita ini sebetulnya teman-teman honor belum ada yang menguatkan. Kalau misalkan teman-teman honor itu
peribahasanya, terutama guru Pak ya, terutama guru, karena permasalahan teman-teman honor yang paling pelik itu adalah dilematis. Di sisi lain teman-teman guru ini dibutuhkan Pak, benar-benar dibutuhkan, karena di Kabupaten Cianjur saja ada beberapa sekolah SD yang notabene ruang kelasnya itu diisi oleh honor. Misal contoh seperti ini. Rombongan belajar sekolah itu di SD itu ada 6 kelas. 6 unit kelas 1 sampai dengan kelas 6. Rata-rata di Kabupaten Cianjur dari 1.229 SD negeri itu rata-rata guru PNS atau ASN-nya hanya 3-4. Artinya kalau 3-4 ASN, maka yang mengisi kekosongan rombongan belajar yang 3 lagi itu diisi oleh teman-teman. Bisa kami contoh lagi, Bung Kahar, mungkin kawan kami ada baru dari penggiat dari kesehatan, Bung Kahar. Kebetulan beliau di salah satu kesehatan di Ponorogo. Beliau kemarin ikut itu tes P3K, tapi berbarengan dengan umum, itu tidak ada nilai bagi pengabdian bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Mungkin di sini ada Pak Jun ya dari Ponorogo. Kemarin itu kita yang dari Ponorogo khususnya ya, tahun 2019, 2021 ya kemarin ya. Ya kami ikut dari kesehatan ya, kan kemarin juga dapat formasi kami yang dari Nakes itu. Cuman ketika waktu pelaksanaan itu kami dari Nakes itu, khususnya kami yang dari honorer K2 itu kita berkompetisi dengan umum, jadi nggak ada afirmasi seperti halnya guru. Kalau guru kan kemarin ada 4 grade, 4 poin yang menjadi afirmasi, yaitu usia, kemudian honorer K2 itu sebagian untuk khusus guru. Jadi intinya kalau guru kan dapat afirmasi berlapis itu yang kemarin. Tapi kami yang dari sama-sama dari honorer K2, khususnya dari Nakes itu, kita berkompetisi dengan teman-teman yang masih muda, yang memang sudah bekerja sih, tapi masih 3 tahun, 4 tahun gitu. Dengan kami kan dari honorer K2 yang jelas sudah puluhan tahun kami mengabdi. Sehingga dari teman-teman ya banyak yang gagal. Jadi di mana formasi itu terbatas, dari pengajuan Pemda itu formasinya terbatas, lalu kami nggak dapat afirmasi, sehingga dari segi teori keilmuan menghadapi tes mungkin ya kami kalah kan gitu. Kami kalah. Jadi formasi yang diambil itu ya teman-teman yang baru saja bekerja, baru mungkin teman dari BLU itu kan baru bekerja 3 tahun, 4 tahun kan gitu. Begitu Bang. Jadi dalam kesempatan ini kami juga sering mengeluh ke media terkait hal itu, karena untuk Nakes itu baru ada pembahasan di 2022 ini konfirmasi. Kalau kemarin kami nggak sempat terbahas. Yang dibahas di media itu cuma guru terus. Jadi Nakes pun sebenarnya dapat formasi, tapi tidak ada afirmasi terkait usia, masa kerja, tenaga honorer. Ketika kami di SCASN juga kami menyampaikan terkait tentang masa sanggah. Jadi masa sanggah kami sampaikan terkait ketidaklulusan kami, itu juga tidak diterima di SCN. Tidak diterima karena memang nggak ada afirmasi dari Nakes, khususnya formasi Nakes, walaupun itu K2. Saya Hadi dari Magetan. Ingin menyampaikan satu hal saja terkait tenaga honorer.
untuk kebijakan pemerintah yang sudah dirasakan yaitu P3K yang menjadi diskriminasi. Kenapa? Sekali lagi kenapa tenaga administrasi ataupun teknis tidak tersentuh. Nah, ada apa di situ? Jadi kalau penyelesaian honorer K2 itu murni untuk menyelesaikan K2, kenapa waktu kemarin dibuka peluang P3K itu dikhususkan untuk guru? Tahap kedua juga guru lagi. Dan di situ yang diuntungkan teman-teman yang non-K. Sedangkan K2 masih tersisa. Ya harapan kita ke depan, kalau memang pemerintah itu punya kebijakan subjektif, dalam arti subjektif ya harus menyeluruh. Jadi jangan hanya kesannya memberi kebijakan yang pro, tetapi fakta real di lapangan sama sekali tidak menyentuh substansi ataupun teman-teman yang ada di situ. Kemarin kita tanya ke BKD, bagaimana untuk tenaga administrasi? Kenapa tidak diusulkan? Kenapa tidak diberi prioritas? Katanya instruksi dari pusat sesuai dengan aturan tenaga administrasi, penjaga sekolah dan sebagainya itu minimal D3 ataupun S1. Pertanyaan saya, apa iya teman-teman yang di bawah seperti penjaga sekolah, seperti tenaga administrasi yang kemarin ikut tes di kategori 2 sudah mempunyai ijazah seperti itu? Apakah ada jaminan mereka yang menempuh S1 bisa terakomodir di rekrutmen selanjutnya? Makanya mereka kan bimbang. Jadi akhirnya kebijakan yang diambil pemerintah ini sepertinya hanya mencari sensasi tapi tidak memberi solusi yang akurat kepada honorer yang terutama K2 yang sampai saat ini tidak tersentuh kebijakan sama sekali. Cuma itu aja, bagaimana pemerintah bisa merespek tenaga administrasi selain guru di kategori 2. Karena sampai saat ini belum ada kebijakan yang tersentuh di situ. Real di lapangan mereka kerja melebihi jam kerja yang disampaikan Bang Hamdi. Betul. Seperti tenaga-tenaga administrasi di kecamatan, di kelurahan, dan di sekolahan. Mereka terbebani sebetulnya. Tetapi ya alangkah baiknya kalau memang dibuka rekrutmen ataupun aturan untuk penuntasan K2. Kenapa mulai P3K tahap 1 dan 2? Kenapa? Ada apa dan bagaimana tenaga administrasi tidak tersentuh sama sekali? Itu aja yang perlu saya garis bawahi. Terima kasih.